Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Yohana Berlianisa. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Indonesia, Program Studi Ilmu Komunikasi. Kali ini saya akan membahas materi tentang teori dan penggunaannya. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghasilkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Kata teori memiliki arti yang berbeda-beda pada bidang-bidang pengetahuan yang berbeda pula, tergantung pada metodologi dan konteks diskusi. Secara umum, teori merupakan analisis hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain pada sekumpulan fakta-fakta. Tujuan atau fungsi teori secara umum maupun secara khusus dalam penelitian yaitu yang pertama, teori sebagai orientasi, yaitu memberi suatu orientasi kepada para ilmuwan sehingga teori tersebut mempersempit cakupan yang akan ditelaah sedemikian rupa sehingga dapat menentukan fakta-fakta yang ditemukan. Yang kedua yaitu teori sebagai konseptual dan klasifikasi, yaitu dapat memberikan petunjuk tentang kejelasan hubungan antara konsep-konsep dan fenomena atas dasar klasifikasi tertentu. Yang ketiga yaitu teori sebagai generalisasi, yaitu memberikan rangkuman terhadap generalisasi empirik dan antar hubungan dari berbagai proporsi. Yang keempat itu teori sebagai peramal fakta, yaitu memuat prediksi tentang adanya fakta dengan memuat ekstrapolasi dari data yang sudah diketahui kepada yang belum diketahui. Teori diterapkan dalam penelitian kuantitatif, kualitatif, dan metode campuran dengan tujuan yang berbeda-beda. Para peneliti kuantitatif menggunakan teori untuk memberikan penjelasan atau perkiraan tentang relasi antar variabel dalam penelitian. Penelitian kuantitatif dibutuhkan landasan teoritis tentang variabel-variabel yang untuk membantu merancang latar belakang dan hipotesis penelitian. Teori menjelaskan bagaimana mengapa variabel-variabel itu berhubungan satu sama lain dan berfungsi sebagai jembatan antar variabel. Ruang lingkup teori bisa saja luas ataupun sempit. Para peneliti kualitatif juga menerapkan teori sebagai penjelasan umum, misalnya dalam etnografi atau studi kasus. Teori juga bisa diterapkan sebagai perspektif teoritis untuk membantu peneliti memunculkan pertanyaan-pertanyaan tentang gender, kelas, ras, dan sebagainya. Teori juga dapat diterapkan sebagai poin akhir penelitian, pola atau generalisasi yang secara induktif berawal dari pengumpulan analisis data. Para peneliti kualitatif yang menerapkan ground misalnya berusaha menghasilkan suatu teori yang didasarkan pada pandangan para partisipan lalu memposisikannya sebagai kesimpulan akhir dari penelitiannya. Namun, dalam fenomenologi ada juga beberapa penelitian kualitatif yang tidak menyertakan teori secara eksplisit, di mana hanya menyajikan deskriptif tentang fenomena utama. Sedangkan para peneliti metode campuran dapat menerapkan teori secara deduktif sebagaimana dalam penelitian kuantitatif atau secara induktif sebagaimana penelitian kualitatif. Mereka juga dapat mengawalinya dengan menggunakan perspektif teoritis, misalnya yang berhubungan dengan gender, gaya hidup, ras, etnis, dan juga kelas. Cara menggunakan teori untuk menganalisis fenomena sosial adalah teori fungsionalisme. Telepon umum dibuat agar masyarakat dapat melakukan komunikasi menggunakan telepon dengan mudah. Akan tetapi, perubahan tersebut tidak diikuti oleh perubahan pola sikap dan perilaku masyarakat. Hasilnya, telepon umum tersebut dalam waktu singkat sudah tidak berguna. Bahkan, sebagian besar telepon umum yang sudah dipasang, koinnya dicuri oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.